Shalom Jemaat GKNS, apa kabarnya pada hari ini? Saya yakin sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita, amin. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita angkat suara kita, mari kita menyatakan kebaikan Tuhan dan kita akan bersuka sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, katakan di dalam Tuhan. Sama-sama kita bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari lebih lagi kita katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sama-sama bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Bersuka. Sekali lagi nyatakan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Sungguh Kaulah sumber sukacita kami. Kaulah sumber segala pengharapan kami Tuhan. Biarlah segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Inilah setiap pujian penyembahan kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu.
tiada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sungguh Kaulah yang terawal dan terakhir Tuhan. Kaulah pencipta segalanya. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hati kami menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kata bukan kehendak kami, bukan kehendakku, namun hanya kehendak-Mu Tuhan. Namun kehendak-Mu, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, oh, oh. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari lebih lagi kita angkat suara kita. Segala puji, segala hormat,
Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat. Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Terimalah, terimalah persembahan kami, Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hati kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Kau yang layak disembah, layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan di tahta kudus-Mu. Kami tinggikan Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang layak. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau yang layak. Kau ku sembah. Oh Tuhan, angkat suaramu, sembah Dia. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau
ku sembah, oh, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, di tata suci-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Amin Tuhan. Oh Tuhan, lebih lagi nyatakan, kau ku sembah, oh ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Begitu besar anugerah-Mu Tuhan. Begitu besar perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Inilah Tuhan persembahan kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Ini hati kami buka Tuhan. Kami buka juga telinga kami, pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada hambanya untuk bagian firman Tuhan. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, kita bertemu kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih berkenan kepada setiap kami, memberikan kami kesempatan di dalam ibadah online ini. Bapa dalam surga kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang melawat setiap kami, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau nyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada kami, dan biarlah lembutkanlah hati kami Tuhan, untuk kami menangkap Tuhan, apa yang menjadi pesan-Mu untuk kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih sisa ini. Terima kasih Bapa dalam surga, mohon berkat pimpinan Roh Kudus pada saat ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Dan semua jemaat yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, salam sehat dan salam semangat. Kalau ada yang lemah saat ini kiranya Tuhan akan beri kekuatan. Kalau ada yang sakit kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kita tetap terus berharap dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Kalau ada yang kekurangan kiranya Tuhan akan cukupkan. Amin. Kalau ada pintu yang tertutup, kiranya pintu itu dibukakan. Karena Tuhan katakan siapa yang mencari, dia akan mendapat. Yang meminta akan diberi, yang mengetuk pintu akan dibukakan. Sebab itu jangan kita menjadi lemah, tapi tetaplah kita terus percaya. Kita berharap karena Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia betul memang dia sudah mati, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dan oleh karena ada kebangkitan itulah, karena Tuhan kita bangkit,
maka ada sebuah pengharapan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, mari Paulus katakan kita makan dan minum. Kita pesta pora, untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita cari Tuhan kalau Tuhan yang kita sembah itu tidak bangkit dan tidak hidup. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas kematian dan Tuhan atas kehidupan. Ya, dialah Tuhan yang kita sembah. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasih, jangan patah semangat. Kita tetap terus bersandar, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sungguh akan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kalaupun saat ini banyak pergumulan yang masih sepertinya kok Tuhan masih belum jawab, jemaat yang Tuhan kasih, itu pun Tuhan akan memberikan kekuatan. Itu pun Tuhan akan memberikan kasih karunia untuk melewati semua masalah itu. Yang sampai pada akhirnya kita semua, dan ini kerinduan Tuhan, kita semua mencapai garis akhir, kita semua menyelesaikan dengan baik apapun pada akhirnya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih semua, Paulus katakan kita ini semua sama-sama ya. Rasul Paulus katakan seperti perempuan yang sakit bersalin. Betapa sebuah perjuangan, betapa sebuah pengorbanan kalau seorang perempuan, seorang ibu yang sedang mengandung dan akan melahirkan. Itu sebuah perjuangan hidup dan mati. Dan Paulus menggambarkan bagaimana sebuah pelayanan yang dia lakukan ya. Bahkan di dalam kehidupan ini seperti perempuan yang sakit bersalin, jemaat, kita semua mengalami sebuah pergumulan, ya. Tidak ada yang bebas masalah di dalam hidup ini. Tidak ada yang lepas dari semua masalah, ya. Selesai masalah itu kalau sudah 1 kali 2 meter, mungkin ya tempatnya bisa pilih. Ya, apakah di Pandu, di Kerkhoff, Cimahi, ya. Yang bagus ada di San Diego, bahkan di tempat-tempat lain sekarang banyak yang dibuka. Jemaat yang Tuhan kasihi, ya, hidup ini adalah kesempatan. Selagi ada kesempatan, kita baru mengerti arti sesuatu. Ketika kita menyadari itu, kita kehilangan sesuatu itu, baru mengerti. Kalau tidak kita pikir ya biasa-biasa saja. Saya mulai mengerti, betul-betul dirasakan mengerti arti sebuah kesehatan, ya. Ketika saya mengalami sakit. Baru ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, apapun yang engkau miliki, yang saya miliki pada saat ini, keluarga, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, itu segala kekurangannya yang ada apapun, ya, itu berharga. Dan kita harus menghargai dan kita harus menghormati satu dengan yang lainnya, ya. Bahkan seorang suami dikatakan kasihilah istrimu. Ya seperti Kristus mengasihi akan jemaat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, biarlah pada saat ini kita boleh tetap teguh dan kita boleh tetap kuat. Ya, mensyukuri apa yang masih ada. Ya, dan jaga itu. Karena mungkin satu saat itu akan hilang. Ya, bahkan yang paling berharga adalah orang mungkin yang paling dekat dengan kita. Ya, orang tua, ya, suami, istri, anak-anak. Ya, sekali lagi jemaat yang Tuhan kasihi, ya tidak mudah ketika kita menerima ada kelemahan dan kekurangan dari seseorang, dari keluarga kita, dari pasangan kita, dari anak kita, enggak mudah. Tapi disinilah yang kita sebagai orang-orang percaya harus belajar mempraktekkan, ya, supaya apa? Ya sama seperti misalnya firman Tuhan katakan seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi akan jemaat. Seperti Kristus merawat akan jemaat, demikian juga seorang suami harus merawat istrinya, mengasihi, ya. Bukan dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi saja. Ya, hal-hal yang perlu ada sebuah perhatian. Ada sesuatu seperti Kristus tuh, coba gimana sih Kristus ke jemaat? Pedulinya kayak gimana? Kristus tuh sangat peduli, sangat mengasihi, sangat menghormati, sangat menghargai. Nah, ini kita harus praktekkan, bahkan dengan sesama, ya.
adik, kakak, keluarga, anak ke orang tua, semua kita harus belajar. Yang Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, kita ini sedang membangun sebuah rumah rohani. Yang inilah menjadi sebuah tujuan, goal akhir daripada Tuhan dan kita ini ada di dalamnya. Ya. Nah sebelumnya yang pertama kita mau berbicara tentang sebuah tema yang berbicara terbuang tetapi berharga. Ya, terbuang tetapi berharga. Nah kita baca ayatnya di dalam Markus, ya di dalam Markus 12 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, tidak pernahkah kamu membaca nas ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi firman Tuhan di sini yang Yesus katakan ada batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tapi akhirnya batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru. Nah jemaat yang Tuhan kasihi, kita lihat dulu sebuah pengertian apa itu batu penjuru. Ya, kalau zaman dulu membangun, bahkan sekarang pun kalau membangun sebuah bangunan rumah atau sebuah tempat yang akan dibangun, maka akan ada sebuah batu penjuru. Ya, batu itu diletakkan menjadi sebuah patokan, menjadi sebuah ukuran, menjadi sebuah standar untuk nanti untuk mengukur-ngukur yang lain. Ya, batu itu menjadi sebuah dasar atau menjadi sebuah fondasi. Ya. Jadi batu penjuru itu penting sebenarnya. Ya. Nah, makanya di sini katakan batu itu dibuang, tapi kok jadi batu penjuru? Mestinya kalau dibuang itu nggak akan berguna, udah kalau dibuang. Tapi firman Tuhan katakan batu yang telah dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Nah, apa jemaat yang Tuhan kasihi? Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita mengerti arti kata terbuang atau dibuang. Dibuang. Kalau kita mendengar atau melakukan sesuatu dengan kata membuang, itu berarti sesuatu yang tidak berharga. Itu dibuang. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi pada saat ini penting, ya, khususnya bagi anak-anak remaja yang lagi dalam masa-masa usia pertumbuhan. Ya, kalau saya tanya dan lain-lain dari beberapa nilai value karakter yang ada di dalam dirinya, ya, beberapa anak menyampaikan sebuah hal ada rasa kurang percaya diri, ya, minder begitu. Minder entah karena penampilan, minder oleh karena fisik, minder oleh karena ada hal-hal yang dia tidak bisa lakukan dan tidak bisa dia kerjakan. Sebenarnya belum keluar saja, belum muncul saja. Ya, minder, nggak percaya diri kalau berbicara di depan banyak orang seperti begitu. Nah itu semua proses yang normal begitu, jemaat yang Tuhan kasih. Tapi ada hal yang penting pada saat ini, ya, bagaimana kalau dibuang ini sesuatu yang tidak berharga, tetapi coba kita renungkan dan kita perhatikan, ya. Kadang-kadang kita kalau terbuang, tertolak, atau merasa kita tidak berharga, akhirnya kita tidak bisa berbuat sesuatu. Ya, boro-boro mau berbuat sesuatu, kita mau menunjukkan sesuatu aja malu, takut salah, takut nanti diomongin orang, takut dibicarakan orang. Jemaat yang Tuhan kasih, kamu adalah terang dunia. Ya, terang dunia, terang itu, lilin itu tidak mungkin disimpan di bawah gantang katanya, ditutup. Ya, tapi dia itu akan, firman Tuhan katakan biarlah dia bercahaya. Ya, untuk bisa dilihat orang, akhirnya Bapa di surga akan dimuliakan. Bapa di surga dimuliakan, bukan lilinnya, ya, bukan lilinnya. Tapi ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ya, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita selalu berkata segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang menjadi pesan Tuhan pada saat ini? Ya,
Kita harus membangun, jangan kita menjadi merasa saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya mah kurang mampu, saya nggak. Jemaat, apapun kalau kita mau, kita punya hati. Apapun kalau kita mau, kita punya hati. Maka Tuhan akan mengubah dengan kerelaan hati kita, hidup kita dibentuk, ya, akan menjadi orang-orang yang berarti, yang berharga, bahkan mampu melakukan sesuatu. Bukan karena kuat kita, tapi oleh karena Tuhan yang mampukan. Tuhan yang ajar, Tuhan yang latih. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebab itu pesannya pada pagi hari ini, ya, jangan kita menjadi rendah diri, ya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu menaruhkan sesuatu di dalam diri kita. Ya. Saya mau sampaikan sebuah hal yang sangat menarik dalam firman Tuhan. Ternyata apa yang dibuang belum tentu enggak berharga, ternyata yang dibuang berharga. Coba jemaat yang Tuhan kasih, pikirkan yang paling rendah, yang paling kau katakan, wah ini udah enggak berarti lagi, dibuang. Ya, coba perhatikan semua sampah-sampah yang kita buang. Ya, orang-orang bisa menghasilkan uang, ya, dengan nilai yang cukup tinggi, dengan mencari, mengumpulkan sampah, memisah-misahkannya, kelompok-kelompok plastik dan lain, ya, semua dikumpulkan. Bahkan itu botol saja, itu minuman mineral, ya, gelasnya itu dipisahkan dengan labelnya, dipisahkan tutupnya tersendiri, labelnya tersendiri, semua bisa digunakan, didaur ulang, dan akhirnya bisa dibuat kursi, bisa dibuat meja. Jemaat yang Tuhan kasihi, yang terbuang ternyata berharga. Yang terbuang kadang-kadang kita terlalu merendahkan dan meremehkan sesuatu, ya. Padahal itu kalau sesuatu itu diperlengkapi, dipersiapkan, diolah atau bagaimanapun, itu akan jadi sesuatu. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, siapa di antara murid-murid Tuhan? Ya, para nelayan mereka, ya, orang-orang yang sederhana, atau menjadi 12 rasul, yang memang kecuali ada satu, ya, akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi secara keseluruhan, jemaat yang Tuhan kasihi, siapa itu Yusuf? Ya, Yusuf itu orang yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf akhirnya menjadi penyelamat ketika terjadi krisis kelaparan. Ketika terjadi krisis kelaparan, Yusuf dipakai oleh Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi saat ini renungkan, ya. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang merasa bahwa kita nggak ada apa-apa, jangan kita memvonis diri kita seperti demikian. Ketika kita mulai memvonis bahwa saya nggak berarti, saya nggak berharga, keluarga saya menolak saya, dan tidak memperhatikan saya, ya saya memang udah terbuang. Kalau kita berhenti sampai di sana, maka kita akan terkubur dan kita akan mati. Yusuf memegang sebuah janji Tuhan. Yusuf memegang sebuah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat dia ditinggikan. Ya, dengan gandum yang 11 itu pada sujud ke punyanya Yusuf. Ya, bintang-bintang yang semua pada sujud, termasuk matahari dan bulan. Begitu. Ya. Akhirnya terbukti ketika terjadi krisis kelaparan, yang terbuang itu, yang tertolak itu, akhirnya dia menjadi tangan kanan penguasa, ya, untuk bidang mengurus tentang ekonomi, tentang pangan di sana, orang nomor 1. Yusuf menyelamatkan keluarganya, bahkan Yusuf menyelamatkan bangsa umat pilihan Tuhan di dalam krisis kelaparan itu. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita periksa diri kita lagi. Ya, kita lihat pada saat ini, siapa itu Daud? Ketika terjadi pemilihan raja untuk menggantikan Saul, ketika Tuhan berbicara kepada Samuel, kepada keluarga Isai, engkau pergi, nanti di sana aku akan tunjukkan siapa yang akan kau urapi. Dan ketika Samuel ke sana dan akhirnya
kepada Isai, mana anakmu? Muncul anak yang pertama, tinggi, besar, gagah. Wah, Samuel katakan ini cocok, dia akan menjadi penggantinya Saul. Tuhan bilang tidak. Apa yang dilihat manusia itu telah ditolak oleh Tuhan. Ya, manusia memperhatikan hal-hal yang luar saja diperhatikan semua, tapi yang di dalam, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam. Ternyata kakak yang ke-1, kakaknya Daud yang kedua, lewat, bukan sampai semua. Sudah nggak ada lagi, mana lagi anakmu? Oh ada, sedang menggembalakan kambing domba. Yang terbuang, yang tidak diperhitungkan, yang enggak mungkin lah, itu enggak mungkin. Isai enggak nunjukin Daud, enggak mungkin ya. Tetapi kita tahu kisahnya ketika dipanggil Daud dan ketika masuk ke dalam rumah itu, Tuhan langsung berbicara kepada Samuel, dialah orangnya dan urapilah dia. Jemaat yang Tuhan kasihi, ya. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan tidak banyak di antaramu yang pintar, tidak banyak di antaramu yang bijak. Ketika engkau dipilih oleh Tuhan, tidak banyak. Ya, bahkan Tuhan katakan firman Tuhan katakan yang bodoh akan dipanggil oleh Allah, akan dipakai oleh Allah, akan mempermalukan orang-orang yang pintar. Jemaat yang Tuhan kasih, tapi kalau udah begitu ayatnya jangan kita jadi orang bodoh. Maksudnya jemaat, kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, mau apa yang kita banggakan? Ya, semua itu yang ada sudah ada sebelumnya firman Tuhan katakan. Ya, tapi kita perlu tetap belajar, kita perlu banyak pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu melihat maksudnya begini, hal yang bodoh pun sama Tuhan kalau Tuhan ubah itu menjadi luar biasa. Katakan amin, jemaat yang Tuhan kasih. Sebab itu pagi hari ini pesannya Tuhan adalah sadari bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan. Itu poin yang pertama. Sadari bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan. Ya, kalau kita enggak menyadari ini, maka yang kita lakukan adalah apa yang ku inginkan, apa yang ku mau, apa yang ku senangi, apa yang ku sukai, apa yang ku. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, bukannya Tuhan enggak senang memberkati kita, kita senang dengan hal ini, hal itu boleh. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama kenapa kita dilahirkan, karena Tuhan punya sebuah tujuan bahwa Tuhan mau memakai kehidupan kita, kita ada di dalam rencana Allah dengan bidang apapun. Kita bisa dipakai oleh Allah, amin. Tidak harus selalu harus berdiri di tempat ini. Tuhan bisa pakai kita semua dimanapun, di marketplace, dimanapun kita ada, di keluarga kita, di tempat kita bekerja, dengan sebuah talenta-talenta, bakat-bakat yang ada. Tuhan bisa pakai ya untuk menjadi bejananya. Untuk apa? Ya, untuk membangun sebuah tujuan yang besar. Ya, kalau dalam firman Tuhan, ini ayat yang akan kita baca. Ya, karena berbicara tentang batu penjuru yang dibuang, akhirnya menjadi batu itu dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tapi batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru. Ya. Jadi karena kita berbicara tentang batu penjuru, nanti kalau baca dalam Yesaya 26 ayat 16-17 di sana dikatakan bagaimana di Sion telah diletakkan batu penjuru yang mahal, teruji, ya, menjadi dasar yang kuat. Siapakah dia? Dialah Yesus. Yesus telah menjadi batu penjuru yang dibuang, dia datang dibuang oleh umat pilihannya, dia ditolak, dia disalibkan, tapi dia saat ini telah menjadi batu penjuru. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal. Katakan amin. Jemaat yang Tuhan kasih, itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kehendaki. Kita meniru, Tuhan mau supaya kita juga menjadi batu-batu penjuru. Tapi di sini dikatakan dalam firman Tuhan, ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima, di sana dikatakan, dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Ya, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk, di sini ada jelas, pembangunan suatu rumah rohani. Jadi ada tujuannya, membangun apa? Rumah rohani. Kamu adalah batu hidup. Dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi tujuannya itu. Ya, bagi suatu imamat kudus,
untuk mempersembahkan persembahan rohani, untuk mempersembahkan persembahan rohani. Ya, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, nanti kalau baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima ini, di sana ada 3 hal yang paling penting. 3 hal yang penting. Yang pertama adalah orang percaya itu ya dia ada di dalam rencana Allah. Orang percaya ada di dalam rencana Allah. Ya. Rencana Allah apa? Jadi jemaat yang Tuhan kasih, saat ini coba yuk kita periksa diri semua. Masihkah kita ada di dalam rencana Allah? Masihkah kita ada di dalam rencana Allah? Ya. Masihkah kita ada di dalam rencana Allah? Coba renungkan. Kedua, kalau kita sadar bahwa kita ada di dalam rencana Allah, maka kita berpikir, apa rencana Allah? Apa rencana Allah? Di dalam firman Tuhan katakan di sana, kita ini ada di dalam rencana Allah. Pertama, karena kita disebut batu hidup. Batu hidup. Ya. Jadi kalau membangun sebuah bangunan ini ada batu-batu. Nah, batu-batu itu salah satunya adalah kita, diri kita. Entah disimpan di mana, ya. Entah disimpan di posisi mana, batu itu. Kita ini batu hidup. Jadi tujuannya adalah kita ada di dalam rencana Allah untuk pembangunan sebuah rumah rohani. Itu tadi yang kita baca. Ya. Nah, jadi penting yang pertama adalah sadari bahwa saya sebagai orang percaya, saya ada di dalam rencana Allah. Yuk, periksa diri lagi. Kedua, rencana Allah apa? Yang kedua adalah setiap orang percaya melayani. Itu. Jadi rencananya apa? Melayani untuk menggenapi pembangunan rumah rohani. Itu desain besarnya. Membangun sebuah rumah rohani. Ya, membangun sebuah rumah rohani. Ingat jemaat yang Tuhan kasih, jangan kita langsung berpikir rumah rohani, wah nanti gedungnya, ukurannya begini-gini. Memang itu nanti Yerusalem baru, baca dalam Wahyu 21 ya. Tentang rumah Yerusalem yang baru. Tapi di sini dikatakan, kamu adalah bait Allah, Roma 12. Kamu adalah bait Allah. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Batu yang hidup. Makanya kalau kita mau melayani, ketika kita nafas masih ada. Kalau nafas sudah berhenti, stop. Itu hanya tinggal perhitungan Tuhan saja nanti. Ya, tinggal perhitungan Tuhan bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, jangan sampai langkah akhir kita enggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita harus berjaga-jaga senantiasa supaya kita menyelesaikan semua dengan baik pada akhirnya. Jemaat yang Tuhan kasih jangan lengah. Ya, dimanapun kau berada, berapapun usiamu pada saat ini, ya, bahkan di dalam firman Tuhan katakan di dalam Mazmur nanti baca, ya, Daud menuliskan syairnya bahwa sampai masa tuamu, rambut putihmu, ya, engkau akan tetap gemuk, segar dan berbuah. Gemuk ini bukan berarti untuk kita menjadi weight, berat badan. Tapi di sini menjadi gemuk tuh menjadi hidup ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya, gemuk, segar dan berbuah. Jadi jemaat yang Tuhan kasih itu Daud saja bermazmur sampai masa tua. Ya, tetap bisa menjadi berkat. Jemaat yang Tuhan kasih Ishak ketika dia mau memberkati akan Yakub, nanti kita lihat baca nanti jemaat baca dalam firman Tuhan. Mau memberkati Yakub itu ketika bagaimana? Ketika dia sudah terbaring tidak bisa apa-apa, matanya saja sudah buram karena waktu Yakub datang juga dia nggak tahu. Yakub hanya pakai bulu-bulu pura-pura ya supaya kelihatan seperti Esau. Ya, akhirnya dia memberkati begitu. Memberkati ketika dia terbaring, ketika dia matanya sudah rabun, dia masih melepaskan berkat hak kesulungan. Jemaat yang Tuhan kasih, kita mau lepaskan berkat kepada siapa? Ya.
Biarlah kehidupan kita selalu untuk menjadi berkat. Ya, hidup kita jangan sampai kita ada di luar rencana Allah. Jadi yang pertama, kalau nanti baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima ini, satu sadari bahwa kita ada di dalam rencana Allah. Kenapa? Karena kita adalah bagian batu hidup. Kita ini salah satu bagian batu hidup. Ya, kecuali kita mau menolak, enggak Tuhan, saya mah udah nggak mau. Bisa aja mungkin sama Tuhan dicabut batunya itu. Ya udah kalau kamu nggak mau, ya batu yang lain akan dimasukkan. Jadi sadari bahwa kita ada di dalam rencana Allah. Yang kedua, rencana apa? Melayani, melakukan sesuatu, membangun rumah rohani. Itu tujuannya. Jadi semua siapapun kita dari anak-anak kecil, sekolah minggu, dari anak remaja, pemuda, dewasa, dan semua kita sampai usia lanjut, kita semua ada di dalam rencana Allah untuk membangun sebuah bangunan rumah rohani, sesuai firman Tuhan katakan. Ya, jadi bukan secara fisik ini. Tujuan yang paling penting adalah kita membangun sebuah rumah rohani. Nah, bagaimana kita membangun sebuah rumah rohani? Kita kan bertanya, gimana? Jadi jemaat yang menjadi target kita, menjadi tujuan kita adalah sesama kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus itu tentang bait Allah, kamu adalah bait Allah. Barang siapa membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Kamu adalah bait Allah. Ya. Jadi di dalam firman Tuhan katakan Paulus berkata, aku seorang ahli bangunan, aku telah meletakkan dasar yaitu Yesus Kristus dan terus dibangun di atasnya. Ya, membangun di atasnya ada yang dengan emas, dengan permata, dengan besi, dengan yang lain-lainnya, ya perak, ada yang dengan kayu, jerami, rumput kering. Nah, kualitas kita bagaimana? Ketika kita mau menjadi batu yang hidup itu, ya batu itu perlu dipersiapkan. Ya, jadi jemaat kadang-kadang kalau penyangkalan diri pikul salib nggak enak. Makanya batu itu kan nggak sembarangan batu dapat templok, langsung tembok, nggak seperti begitu. Kalau ukurannya nggak pas dipahat dulu. Ya, kalau sekarang udah dicetak-cetak gampang ya. Zaman dulu kan dari batu-batu gunung dia harus dipahat dulu, ukurannya sama, ya, akhirnya baru dipasang. Ya, nggak enak, sakit. Ya, nyangkal diri itu sakit. Ya. Pengennya kita membalas, Tuhan ajarkan apa? Ya, saya nggak akan jelaskan lagi. Jemaat tahu semua perkara itu. Ya, jadi yang paling penting sekarang jemaat, bagaimana kita bisa hidup kita ini menjadi berkat, membangun sebuah rumah rohani. Artinya apa? Kalau ada sesama kita yang punya masalah, ya, kalau ada yang sedang terluka, mestinya disembuhkan. Kalau ada yang terluka, mestinya disembuhkan. Bukan ditambah menjadi parah lukanya. Mestinya gimana disembuhkan. Ya. Yesus katakan kalau ada 100 ekor domba dan ada 99, ada satu yang hilang, 99 itu ditinggalkan. Kenapa? Karena dia dalam kondisi yang baik. Tapi yang satu ini akan dicari, satu ini akan diperhatikan. Bukannya dibuang, bukannya dibiarkan. Ya. Kita dalam keluarga kita mungkin punya ada yang kurang ya, mungkin ada dari misalnya berapa anak, oh ini anak ini ada ini. Kita mungkin sebagai anak ke orang tua ada kurangnya begini. Orang tua lihat ke anak, ada anak yang kurang. Ya semua kita punya kurangnya. Ya, tapi akankah akhirnya menjadi sebuah rumah rohani kalau kita berbicara tentang rumah keluarga kita, akankah itu menjadi rumah rohani yang indah? Ya. Harus ada penyangkalan diri di dalam keluarga itu. Harus ada pikul salib. Enggak gampang jemaat, enggak gampang. Ya. Apalagi kita mau praktek di dalam pelayanan kita. Ya. Ada si A yang kurang, ada si B yang kurang, ini begitu, dan lain sebagainya. Bisa enggak kita bersikap? Ya. Kalau Yesus mau cari gampang mah udahlah satu, udah. Ya. 99 ini. Yesus prinsipnya tidak begitu. Aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Ya. Sama seperti seorang tabib mencari orang yang sakit. Demikian aku datang untuk mencari orang yang berdosa.
Jemaat yang Tuhan kasih, biarlah pada pagi hari ini semua yang pada saat ini dimanapun kau berada, engkau melihat dan engkau mendengar, benarkah kita masih ada di dalam rencana Allah? Yang kedua, apakah kita sedang melakukan pekerjaan Allah? Ya, sedang melakukan pekerjaan Allah. Dengan apa? Dengan talenta, dengan bakat, dengan minat, dengan segala apa yang Tuhan berikan, dengan Tuhan sediakan. Ya, kalau baca di dalam karunia-karunia roh itu ada nanti baca di dalam 1 Korintus ya, tentang 1 Korintus 12 tentang karunia-karunia roh, ada karunia berbagai macam ya, berbahasa roh, menafsirkan roh-roh ya, iman, menyembuhkan, mujizat dan berbagai macam karunia ya. Bahkan dengan bidang-bidang yang lain. Ada yang melayani, lakukanlah dengan sukacita. Kalau karunia yang melayani, ada karunia yang memberi dengan penuh kasih. Ya, ada yang melayani, melakukannya melayani dengan menjadi seorang pemimpin, katanya lakukanlah dengan rajin. Jemaat yang Tuhan kasihi, semua kita bekerja di ladang Tuhan. Semua kita tidak ada yang berdiam diri. Ya, bahkan seketika yang tadi saya katakan sampai nafas ini berhenti. Ya, saya seringkali suka ingatkan kalau ketemu ada lansia ya yang katakan kondisi sudah begini ya, udah jalan juga dan sebutkan berbagai macam. Itu karena kondisi kita nggak bisa melawan kodrat yang ada di dalam tubuh kita ini. Ya. Saya seringkali katakan, Bu, ya Ibu masih bisa lakukan sesuatu, ya. Termasuk ketika ada di ranjang pun doakan untuk anak cucu, berkati mereka, ya. Doakan juga untuk jemaat, ya. Ibu nggak usah harus datang berdiri melayani dan lain sebagainya, apalagi kondisi pandemi pada saat ini. Tapi masih bisa melakukan sesuatu, lakukan. Terus tabur dengan apa yang Tuhan percayakan masih bisa dilakukan. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Tapi Tuhan katakan ya bahwa Wahyu 22 ayat 12, aku datang segera. Aku akan memberikan upah kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Sesuai perbuatannya. Makanya janganlah engkau menjadi letih, menjadi lelah untuk engkau berbuat baik katanya. Ya, selagi itu ada kesempatan. Ya, jadi siapapun yang membatasi, yaitu keputusan. Tapi kalau engkau masih katakan Tuhan, ya hidup ini adalah kesempatan, maka lakukanlah sesuatu. Ya, sampai memang nanti Tuhan katakan sudah berhenti. Begitu. Jemaat yang Tuhan kasih, untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terakhir adalah bahwa tidak ada yang sia-sia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima itu di sana dikatakan, jemaat yang Tuhan kasihi, ketika batu hidup ini dipakai untuk pembangunan sebuah rumah rohani, ya artinya dengan talenta, bakat, minatnya dia bisa melayani Tuhan, melayani Tuhan, itu kita lagi membangun rumah rohani. Melayani keluarga kita, itu sedang membangun rumah rohani. Ya, begitu jemaat yang Tuhan kasihi. Jadi apapun yang kita lakukan, kita kerjakan termasuk di dalam gereja Tuhan. Yang Tuhan percayakan di gereja Kristen Nafirision ini. Apapun yang kau lakukan, yang kau beri, yang kau sekecil apapun yang kau lakukan, engkau sebenarnya sedang membuat bangunan rumah rohani ini menjadi semakin tinggi dan akhirnya terbentuklah rumah yang utuh, rumah rohani yang utuh. Nah jemaat, tidak ada yang sia-sia. Jadi yang ketiga yang pesannya saya katakan adalah berbicara tentang bahwa kita sebagai orang percaya tetap, perhatikan, tetap ada di dalam rencana Allah. Ya, dalam membangun sebuah rumah tetap ada. Maksudnya apa? Tetap ada. Kalau batu ini sudah terpasang di sini, dia tuh sudah tetap. Apapun yang kita kerjakan kemarin, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan
seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, ya sebutkan. Yang sudah kita lakukan semua itu tetap. Artinya apa? Itu Tuhan akan perhitungkan. Katakan amin. Ya, itu Tuhan akan perhitungkan. Kenapa tetap? Karena ini udah nempel semua. Ya, jadi nggak ada yang sia-sia. Makanya ada yang Paulus katakan, ada yang menabur, ada yang menyiram, ya. Tapi Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Ya, apa yang kita sudah lakukan? Enggak ada yang sia-sia, semua Tuhan perhitungkan. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada pagi hari ini, ya, kita bersyukur. Pesan yang pertama, jangan kita merasa minder, apalagi kita udah tahu kita Tuhan beri kemampuan, kita berdiam diri, nggak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu namanya nggak menghargai pemberian Tuhan. Ya, lakukan semua itu. Kita jangan merasa saya Tuhan. Jadi pada saat ini siapkan diri kita. Yang terbuang, yang selanjutnya belum tentu, ya, atau yang terbuang itu ternyata bisa berharga. Terbuang, tetapi berharga. Tadi contoh-contohnya sudah saya sebutkan semua. Jadi kita ini memang tidak dipandang oleh dunia, tapi kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Ya, kita dipilih oleh Tuhan. Ya. Dan selanjutnya yang menjadi pesan, ada 3 hal di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1, sadari bahwa kita ada di dalam rencana Allah. 2, ya, sadari kita yang ada dalam rencana ini. Yang kedua adalah lakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Supaya apa? Supaya grand design membangun rumah rohani ini, yaitu membangun manusia-manusia yang seutuhnya, baik di keluarga, di tempat kita kerja, tempat kita melayani, ya, menjadi semakin utuh, rumah rohani yang utuh. Karena nanti ini rumah rohani ini sebagai gambaran. Dia adalah sebagai mempelai perempuan yang akan bertemu mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Gereja yang tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak berkerut. Yang ketiga, jangan patah semangat. Apapun yang kau sudah tabur, itu tetap ada di dalam perhitungan Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengakhiri Tuhan pada saat ini firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan betapa besar anugerah yang kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau telah Tuhan memilih kami dari ketidakberdayaan kami, dari kekurangan kami, dari ketidakbisaan kami, bahkan sampai saat ini. Tuhan, sungguh kami bersyukur akan berkat anugerah yang kau berikan. Berkat kasih setia dan kemurahan-Mu Tuhan yang tak henti-hentinya Tuhan. Engkau menghantarkan setiap kami sampai detik ini. Terima kasih sebab itu Bapa, ajarkan kami mensyukuri apa yang kau berikan di dalam kehidupan kami. Menghargai apa yang Tuhan berikan, karunia-karunia, talenta-talenta Tuhan. Untuk kami mengembangkannya semua itu digunakan untuk membangun rumah rohani. Menjadi berkat buat sesama Tuhan dimanapun berada. Sehingga Tuhan semua menjadi sempurna, semua menjadi dilengkapi Tuhan. Dari yang kurang menjadi Tuhan utuh Tuhan. Dari yang hancur menjadi terbentuk sesuatu yang indah Tuhan. Biarlah kami menjadi bagian Tuhan di dalam pembangunan ini ya Bapa. Berkatilah Tuhan dan kami mengucap syukur bahwa apapun yang kami kerjakan kami lakukan, Tuhan memperhitungkannya Tuhan. Tuhan menyediakan berkat sesuai dengan apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Bapa, sebab itu berkatilah bagi setiap kami jemaat-Mu, dimanapun berada pagi hari ini Tuhan, boleh menyadari, tidak menunggu-nunggu waktu Tuhan, umur, usia, waktu terus berjalan, tapi biarlah kami tidak henti-hentinya dan tidak lelah-lelahnya untuk menabur Tuhan. Menabur waktu kami, menabur hidup kami Tuhan, menjadi berkat untuk melayani akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kau tilik jemaat-Mu dimanapun berada di rumah-rumah yang ada. Bapa, Engkaulah omnipresent, Allah yang maha hadir, tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Saat ini kau hadir Tuhan, lihat setiap jemaat-Mu yang punya masalah, punya pergumulan. Bapa,
pada saat ini hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan tangan kasih-Mu Tuhan yang sanggup menjamah setiap kepala-kepala keluarga Tuhan. Memberkati Tuhan untuk semua Tuhan, istri dan anak-anaknya, keluarganya, orang tuanya, semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang masih menjadi pergumulan di dalam keluarga-keluarga Tuhan tolong. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau yang membuat keluarga-keluarga diberkati, membuat keluarga-keluarga menjadi keluarga yang bahagia di dalam Engkau Tuhan. Bapa, hamba-Mu melepaskan berkat ini minta di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati keluarga-keluarga anak-anak yang sedang studi Tuhan dibuat berhasil, pintar, cerdas dan berhasil. Membuat Tuhan anak-anak Tuhan pada saat ini yang sudah mulai bekerja Tuhan diberi kekuatan dan kemampuan Tuhan. Untuk tidak menjadi ekor tapi jadi kepala Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, buka pintu Tuhan dalam pekerjaan Bapa. Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya Engkau senang. Seorang Bapa melihat anaknya tertawa, maka Tuhan Engkau senang pada saat ini melihat kami umat-Mu tertawa Tuhan, anak-anak-Mu tertawa. Oleh karena Engkau yang memberkati setiap kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga bagi yang sakit saat ini Tuhan pulihkan, sembuhkan. Beri kekuatan buat Ibu Maria Wijaya Tuhan untuk kondisi bagian belakang pinggangnya jamah Tuhan. Apapun sarafnya yang terganggu Tuhan. Bapak kami berdoa melepaskan berkat Tuhan jamah Bapak. Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan sehingga Bu Maria Wijaya boleh bersuka cita di dalam Kau bersama dengan keluarganya juga Tuhan. Berkati Ibu Mei juga Tuhan, hiburkan, kuatkan Bapak. Kami berdoa Tuhan, tolong jamah Tuhan, hiburkan Tuhan hatinya Bapak. Bapak kami lepaskan berkat ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, bahwa Engkau menjagai, memeliharakan Bu Mei Tuhan. Berkati semua anak, mantu, cucunya, semua Bapak. Di dalam berkat pemeliharaan Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Engkau. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami mengucap syukur Bapak. Bahkan bagi setiap Tuhan mungkin nama-nama yang tidak bisa kami sebut Tuhan satu persatu. Tapi kami percaya bahwa Engkau yang memberkatinya. Khususnya bagi yang berulang tahun juga Tuhan Engkau berkati pada saat ini Bapak. Kami berdoa bagi yang berulang tahun Tuhan untuk Ibu Linda Gunawan. Tuhan pada tanggal 13 September ini Tuhan. Berkati Bapak Stefanus Mandovesi Tuhan pada tanggal 14 September. Erliani juga Tuhan pada tanggal 17 September. Bapak kami berdoa. Biarlah dalam ulang tahun, dalam minggu ini Tuhan, setiap nama-nama yang disebut Engkau berikan kesehatan, panjang umur dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati dalam keluarganya, Engkau memberkati dalam usaha dan pekerjaannya Tuhan. Bahkan Engkau senantiasa Tuhan menuntun setiap langkahnya Tuhan. Engkau menyediakan yang terbaik di hari ke depan Bapak. Kami lepaskan berkat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga, kami ucap syukur. Biarlah pada saat ini Tuhan memberkati bagi semua kami, Tuhan, baik jemaat-Mu, baik pengurus, pengerja, diberi kesetiaan untuk melayani Tuhan. Diberkati juga Tuhan bagi Pak Yopi, Ibu Els, Tuhan, berkati dengan penuh Tuhan. Sukacita Tuhan dalam kehidupannya, Bapak keluarganya Tuhan, anak mantu dan cucunya, semua dalam berkat pemeliharaan Tuhan kami lepaskan minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami serahkan buat bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi diberi kesehatan, diberikan hikmat, ketegasan, mengambil keputusan bersama dengan seluruh jajarannya Tuhan kami lepaskan berkat ini minta di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia diberkati, bangsa Indonesia boleh sejahtera Tuhan, bangsa Indonesia boleh melewati krisis Tuhan, pandemi ini Tuhan. Semua Tuhan oleh karena berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih, mari jemaat yang Tuhan kasih pada saat ini. Di pagi hari yang indah ini kita mengangkat tangan dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di rumah-Mu saat ini. Bahwa Tuhan berkenan melepaskan berkat buat engkau semua pada saat ini. Bapa dalam surga, biarlah Kau lihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Hati yang terbuka Tuhan untuk menerima berkat daripada Engkau. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu memberi shalom, damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sambut katakan, amin. Then sing my soul, my Savior God to Thee.
great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.